sama fokusnya kepada COVID, kita lupa. Namun masih ada DBD yang mengincar kita. Khusus untuk penanganan COVID saja, untuk kasus yang DBD ada ruangannya tersendiri. Jadi mereka tidak pernah bercampur menjadi satu. Kita kalau dirawat itu takut yang di rumah sakit alatnya kena COVID gitu. Jadi kita berobat jalan aja. Selamat malam teman kumparan, berjumpa lagi dengan saya Melisa Lolindu dan selama sekitar 60 menit ke depan kami akan menemani teman kumparan semuanya. Kali ini dalam live Instagram bersama Enesis Group. Sebagai informasi, sebelum live ini dimulai, saya dan juga teman-teman kru sudah melakukan swab antigen yang hasilnya negatif. Namun meskipun demikian, saya tetap akan memakai masker selama berada di studio kumparan dan selama live Instagram ini berjalan. Nah, teman kumparan semuanya menyaksikan live ini dari mana nih? Mungkin ada yang dari rumah atau dari kantor yang WFO hari ini. Tapi dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap aman, terhindar dari bahaya penularan COVID-19. Amin. Sejak pandemi ini pastinya kita tuh merasa kalau rumah itu merupakan tempat teraman ya untuk berlindung dari yang namanya bahaya virus corona. Tapi padahal ya yang kita lupa ada juga nih penyakit lain yang sebenarnya bisa menjadi ancaman teman kumparan. Banyak yang lengah karena fokusnya itu untuk menghindari corona, tapi jadi lupa kalau Indonesia ini merupakan negara tropis di mana nyamuk berkembang biak dengan sangat cepat. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti, sang pembawa penyakit demam berdarah yang sayangnya hal itu juga bisa jadi resiko nih untuk kita meskipun mungkin kita stay di rumah aja. Tentunya ini menambah kekhawatiran ya, apalagi para orang tua yang sudah punya anak. Ini kan jadi harus aware banget ya, apalagi terkait ancaman nyamuk ini. Nggak cuma siap dan waspada, tapi juga harus sigap bagaimana mengantisipasinya. Menurut data dari WHO nih teman kumparan, sebanyak sekitar 725.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, angka ini lebih besar daripada kematian yang disebabkan oleh hewan lain, misalnya seperti buaya, ular, hiu, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, salah satu penyakit yang paling mematikan adalah demam berdarah atau DBD. Sekitar 78% kota atau daerah di Indonesia itu terjangkit oleh yang namanya demam berdarah. Nah, untuk mencegah diri dari penyakit demam berdarah ini, khususnya biar masyarakat juga bisa lebih berhati-hati dengan ancaman DBD di tengah pandemi, Kumparan bersama Enesis Group ingin mengedukasi masyarakat Indonesia agar kita semua merdeka dari nyamuk. Oke teman kumparan, sebelum saya mau undang narasumber kita, karena saya nggak sendirian di sini untuk bahas topik ini, saya mau ingetin dulu teman kumparan semuanya. Kalian pasti semangat kan kalau aku bilang akan ada hadiah di live Instagram ini. Jadi untuk teman kumparan yang bergabung dan terus menyimak live ini sampai akhir, jangan lupa siapkan pertanyaan karena kita ada sesi tanya jawab. Dan akan dipilih beberapa pertanyaan dari tim kumparan akan memilih untuk ditanyakan langsung kepada narasumber. Ada hadiah senilai Rp300.000 untuk setiap pertanyaan terpilih. Jadi yuk disimak dan siapkan pertanyaannya, langsung aja diketik di kolom live chat.
Oke, untuk membahas upaya merdeka dari nyamuk dan kira-kira bagaimana keluarga itu bisa sigap melindungi keluarganya dari ancaman nyamuk, khususnya demam berdarah. Tentunya saya nggak sendirian, seperti yang tadi saya mention, saya akan sharing juga dengan para narasumber pakarnya langsung. Jadi kita akan undang 3 narasumber kita malam ini. Yang pertama, sambil di-invite narasumber kita, ini yang pertama adalah seorang dokter, medical doctor yang akan memberikan demam berdarah, yaitu Dr. Syafira Ninditya Aulia. Oke, kita undang dulu Dr. Syafira. Ini narasumber kita yang kedua nih, seorang ibu dari 4 orang anak yang juga merupakan momfluencer. Ada Cynthia Ganesha. Hai, Sin. Halo Melisa, hai semua. Salam Hai, kenal. kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau invite 2 narasumber lain ya, Sin. Ada Yes. Dr. Syafira, kemudian yang ketiga itu sebagai pelengkap tentunya ya, dalam upaya kita agar bisa merdeka dari nyamuk. Ini akan hadir juga Head of Marketing Anesis Group, ada Mbak Ita Karo-Karo. Oh, ini dia. Selamat Dr. malam. Syafira. Halo Mbak Ita. Halo, selamat malam teman kumparan. Hai dok, hai Mbak Mel. Hai, Hai, Mbak para perempuan Sin. berkumpul. Kita akan bahas sesuatu yang menarik dan tentunya penting sekali ya malam ini ya. Oke, aku mau ke Cynthia dulu nih. Sin, ini kan musim pancaroba ya. Pasti mulai banyak nyamuk nih bermunculan ya kan. Kamu udah mulai merasakan nggak sih kalau di rumah tuh, aduh ini kalau ada air tergenang dikit gitu ya, atau nggak dibersihin dikit, pasti nyamuk mulai banyak nih. Bukan lagi sih Mbak, aku ngerasain banget pas aku lagi di rumah, pas di rumah di Jakarta juga nyamuknya luar biasa. Padahal aku nggak punya kolam ikan atau apa ya, cuman nggak tahu kenapa nyamuknya tuh akhir-akhir ini emang lagi ganas-ganasnya, bener-bener banyak banget. Jadi apakah dokter sama Melisa sama Mbak Ita ngerasain hal yang sama juga kayak aku, cuma nyamuknya gila-gilaan sih banyaknya akhir-akhir ini. Betul, apalagi di musim pancaroba ini ya. Aku mau ke Dokter Syafira. Dok, dari yang aku baca ya, nyamuk itu katanya merupakan hama yang paling umum ditemukan di negara tropis, khususnya di Indonesia. Kenapa sih dikatakan sebagai hama? Terus penyakit yang bisa ditimbulkan selain demam berdarah, malaria, chikungunya, apalagi sih, Dok? Oke, nah bener banget nih Mbak Melisa. Jadi kenapa sih dibilang di negara tropis ya? Karena kan yang pertama kalau negara tropis tuh dia cuma ada musim penghujan sama panas ya. Nah otomatis kalau musim penghujan nih pancaroba kayak saat ini tuh lagi hujan nih, bahkan hari ini hujan ya. Di tempat Mbak Cynthia hujan juga nggak nih? Hari ini lagi nggak hujan. Lagi trik. Nah itu di situ kalau banyak hujan, nah itu banyak tuh yang namanya nyamuk tuh berkeliaran. Nah nyamuk ini disebut hama kenapa? Karena dia bisa menyebabkan menjadi pembawa penyakit gitu Mbak Melisa. Nah penyakitnya tadi kan Mbak Melisa nanya nih apa aja sih penyakitnya, itu udah banyak. Jadi ada demam berdarah, terus bisa ada malaria, terus filariasis ya yang bisa bikin bengkak di saluran limfatik gitu. Sama misalnya chikungunya. Jadi memang ada beberapa penyakit yang pembawanya itu nyamuk, makanya dibilang hama ya, nakal gitu. Dan juga angkanya cukup tinggi gitu di Indonesia karena kan negara tropis gitu. Seberapa banyak sih Dok masyarakat khususnya di Indonesia yang terkena DBD terlebih di masa pandemi ini? Oke, jadi kalau dilihat dari angka ya, data itu dari tahun 2021, jadi dari Januari sampai sekitar Juni, berarti baru sekitar 6 bulan ya data terbarunya, itu sudah mencakup sekitar 16.300 kasus Mbak. Dengan terbanyak tuh biasanya di usia 15 sampai 44, jadi memang melibatkan sekeluarga ya kan, usianya rentang, bisa ada anak, bisa ada orang tua gitu, jadi nggak memandang usia, bisa rentangnya jauh, panjang, dan juga tadi angkanya tinggi gitu. Oke, aku mungkin mau beralih ke Cynthia ya. Tadi kan Dokter Syafira bilang ya, berarti bisa kita simpulkan ini DBD tuh merupakan penyakit yang dekat gitu dengan lingkungan kita. Betul. Ya kan. Aku mau ke Cynthia nih, apa
ada pengalaman Sin, keluarga mungkin yang terkena DBD saat pandemi ataupun mungkin jauh sebelum pandemi, boleh di-share? Kalau untuk aku sendiri, alhamdulillah aku belum pernah kena DBD dan merasakan DBD. Tapi aku pernah dengar pengalamannya suamiku dulu pernah kena DBD. Dan beberapa tetanggaku, temanku, ya lingkunganku sih banyak banget yang kena DBD. Cuman aku sama anak-anak, alhamdulillah sampai hari ini aku bersyukur banget. Jangan sampai belum pernah kena. Oke, kalau Mbak Ita mungkin pernah ada pengalaman terkena DBD atau keluarga terdekat mungkin Mbak? Ya, jangan sampai itu sih intinya, jangan sampai kena DBD karena adikku dulu pernah kena DBD dan menyaksikan gimana penderitaan seseorang yang menderita DBD. Pertama-tama nggak tahu itu sakit apa. Kedua, pas udah tahu itu sakitnya DBD, terjadi apa ya? Perubahan-perubahan yang sangat mengerikan gitu dengan hanya si demam ini. Jadi memang cukup mencekam. Adikku waktu itu cukup dewasa ya, saat itu dia udah remaja, tapi itu pun menakutkan gimana anak kecil gitu. Iya benar. Nah ini kalau nggak salah sekarang kan Cynthia lagi ada di luar kota ya, betul ya? Bali. Enak banget nih Mbak Cynthia. Iya, moodnya tapi nggak bisa mood liburan ya, tetap jaga anak online school. Jadi, Betul. pengennya kan di Bali gitu rebahan, cuman ini karena nemenin suami bertugas, jadi tetap anak-anak online school, suami kerja, jadi sama aja kayak Jakarta pindah ke Bali aja gitu. Betul. Tapi aku setuju ya, sebenarnya mau dimanapun selama itu di Indonesia yang namanya demam berdarah ya benar-benar sangat dekat dengan kita dan kayak yang Mbak Ita bilang harusnya jangan sampai ya langkah preventif nih yang benar-benar dibutuhkan untuk kita lakukan di masa pancaroba ini. Aku mau ke Dokter Syafira lagi nih. Di masa pancaroba ini merupakan kondisi di mana nyamuk-nyamuk itu kan banyak banget ya dok ya, termasuk nyamuk Aedes aegypti juga kan ya yang berkembang biak dan katanya lebih mudah dia berkembang biaknya di masa seperti ini. Betul ya dok ya? Ya, betul banget Mbak Melisa. Jadi memang si nyamuk ini yang namanya Aedes aegypti tadi, dia itu lebih mudah dan senang berkembang biaknya yang nyamuk betinanya tuh ya. Dia bertelur itu di genangan-genangan air yang dimana kalau lagi musim pancaroba itu kita tahu sendiri genangan-genangan air itu banyak dan dia itu sukanya itu juga di air yang bersih. Yang dimana kita tahu kalau air bersih itu biasanya ada di rumah-rumah ya, di perumahan. Jadi sangat dekat dengan kita. Gitu. Nah, salah satu gejalanya itu kan adalah panas tinggi nih dok, gejala DBD ya. Gimana sih kita mau bedain yang namanya panas tinggi karena gejala DBD sama gejala COVID nih dok? Karena kan kalau orang awam mungkin melihatnya 11-12 ya. Membedakannya bagaimana nih dok? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Oke, nah ini pas banget nih Mbak Melisa nanya, terus di kolom chat itu ada juga barusan yang nanya, dok gimana ya bedainnya sama COVID gitu. Iya, jadi memang gejalanya tuh mirip gitu, sama-sama demam. Namanya juga demam denggi, demam berdarah ya. Jadi ada demamnya. Sama seperti COVID juga ada demamnya, tapi memang yang membedakan itu kalau di COVID yaitu lebih khas ke arah pernapasan. Jadi misalnya seperti ada batuk, pilek, terus yang khas lagi nih anosmia atau kehilangan penciuman atau penghidu. Jadi nggak bisa nyium, yang tadinya bisa nyium parfum, masak kecium bau bumbu ya, aroma masakan, ini kok nggak kecium gitu. Sedangkan kalau demam berdarah tuh dia selain demam lebih kayak kesakit kepala, terus pegel-pegel, bahkan bisa sampai menyebabkan perdarahan pada beberapa kasus. Oke, jadi benar-benar kita orang tua dan juga teman kumparan semuanya harus pinter-pinter ya bedainnya ya dok ya, karena pasti ada gejala lain yang membedakan. Oke, untuk mengantisipasi nih dok, apa sih sebenarnya yang perlu orang tua lakukan? Oke, nah yang paling penting tuh orang tua memang kalau untuk sudah ada gejala ya tadi, itu memang mengenali, ini nih ternyata demam nih. Nah demam itu misalnya sedia termometer di rumah, jadi mengetahui gejala-gejala, terus observasi atau memperhatikan gejala-gejalanya apa aja sih. Sama kadang kalau yang punya anak nih di rumah, kan kadang suka ini ya, anak belum bisa memberitahu keluhannya misalnya. Ekspresi, nih, belum ya, bisa berekspresi. ya, belum bisa berekspresi kayak
Aduh, Yes. ngerasa ini nih pegel-pegel kan kalau orang dewasa gampang ya tinggal ngomong. Nah, itu perlu diperhatikan kalau misalnya udah mulai demam nih. Mbak Cynthia pasti udah berpengalaman banget nih kalau anak demam Lumayan. gitu ya. Nah, terus berikutnya yang paling penting nih Mbak Melisa, pencegahannya ini yang perlu kita utamakan. Karena demam berdarah denggi ini bisa dicegah gitu. Oke. Nah, untuk ya, nah untuk pencegahannya mau dibahas dulu nih, kira-kira atau Boleh, gimana? boleh. Boleh. Langsung aja, Dok. Langsung ya kita bahas. Nah, untuk pencegahannya ini sebenarnya memang yang kalau dari pemerintah itu kan singkatannya udah disebut 3M ya. Jadi ada menguras, menutup, sama mendaur ulang gitu. Nah, kalau menguras tuh menguras apa? Misalnya kayak ember, bak mandi yang biasanya ada di rumah-rumah tuh, itu kan suka ada genangan-genangan air. Nah, itu dibersihkan. Terus menutup misalnya ada kayak furniture atau kayak yang berbentuk kendi, itu ditutup-tutupin. Sama mendaur ulang tuh kayak misalnya ada pakaian bekas atau barang-barang bekas. Nah, itu nyamuk seneng tuh beristirahat atau hinggap di situ. Nah, terus paling penting juga itu selain itu misalnya memakai kelambu dan memakai lotion atau anti nyamuk yang bersifat bisa lotion yang di kulit ataupun yang semprot, dan pastikan produknya itu aman dan juga nyaman untuk dipakai keluarga di rumah gitu. Oke, ingat-ingat teman kumparan semuanya. Tapi jangan hanya diingat, tapi juga dilakukan ya. Betul, Itu harus paling penting. diaplikasikan. Diaplikasikan. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin lagi nih untuk teman kumparan semuanya. Kalian boleh banget untuk bertanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja di drop di live di kolom chat ini. Karena nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan langsung ke narasumber. Udah nanya, kita kasih hadiah pula untuk teman kumparan ya. Enak Jangan banget. hanya terus. Betul. Oke, kita lanjut masih bahas soal DBD nih ya, Dok, Cynthia dan Mbak Ita. Khusus pada anak-anak, saya mau tanya ke Cynthia nih, sebagai ibu dari 4 orang anak, apalagi sekarang lagi di luar kota ya kan, di Bali. Kita tahu tuh potensi alamnya di Bali masih sangat terjaga. Nah, karena dekat dengan alam, pastinya banget juga di sana ada banyak nyamuk nggak sih? Ngerasain gitu nggak sih kalau anak-anak main di outdoor, Cynthia? Wah, di sini luar biasa sih nyamuknya. Jadi kebetulan emang kita sekarang tinggalnya di villa. Nah, villanya itu banyak ada tamannya, cukup luas gitu. Jadi anak-anak seneng banget kan main-main di luar, dan banyak juga tumbuhan yang tinggi-tinggi. Jadi bisa dibayangin sendiri nyamuknya kayak apa. Jadi emang banyak banget nyamuknya di villa aku ini. Tapi orang tua tuh ketar-ketir gitu ya, banyak nyamuk. Tapi kalau anak-anak justru seneng ya kalau outdoor, ya kan? Iya, jadi aku tetap mereka dibolehin banget, aku ngebolehin banget mereka main keluar gitu kan, dan ganti suasana baru juga kan dari kemarin di rumah. Jadi cuma boleh di villa doang, nggak boleh keluar-keluar, dan area cukup oke banget. Jadi aku biasanya benar-benar aku termasuk orang tua yang parnoan dalam segala macam hal apapun ya, mau nyamuk, mau penyakit apapun. Jadi kalau untuk nyamuk ini, anak-anakku tuh udah tahu banget, mereka tuh nggak boleh keluar outdoor play nggak boleh keluar main keluar rumah kalau belum aku kasih lotion nyamuk. Ini udah penting banget, aku bener-bener bawa nih si Sovel kemana-mana, mau aku lagi di area villa doang ataupun aku lagi bawa mereka jalan-jalan ke pantai ataupun keluar, karena aku harus prevention ya, jangan sampai gitu, karena kan aku dengar sendiri suamiku dulu waktu masih muda sih, sebelum kenal sama aku pernah kena, dan rasanya kayak nggak enak banget, jangan sampai kena DBD, jangan sampai anak-anak kena DBD. Jadi aku bener-bener parno banget, jadi bener-bener ini aku wajib banget aku semprotin si Sovel ini, karena itu tadi, karena si Sovel ini anak-anakku cocok, anak-anakku itu mereka semua kulitnya cukup sensitif gitu, karena mungkin keturunan Mas Gini juga sensitif kan kulitnya. Jadi aku agak-agak picky nih kalau soal pemilihan lotion nyamuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih anak-anakku cocok. Jadi nggak ada ngerasa nggak nyaman. Jadi mereka udah tahu, mah mau main keluar mau kasih lotion dulu. Jadi udah tahu kalau mau keluar harus pakai lotion, dan aku pakein pagi sore biasanya. Itu Sovel alamiah ya yang Yes, Sovel alamiah. Cynthia pakai. Oke, Iya. jadi
itu yang dilakukan antisipasi agar supaya anak-anak tetap aman ya meskipun Aman. bermain dan Aman beraktivitas banget. di luar rumah. Yes, dan alhamdulillah selama ini sih aku juga saking parnonya juga kalau malam aku cekin gitu kan tangannya, kakinya, kulitnya nggak ada bentol-bentol nyamuk. Jadi nyamuknya udah kabur kalau udah aku semprotin ini. Jadi akunya juga sebagai orang tua emang kita harus bener-bener apa ya, gercep ya bahasanya sekarang ya. Gercep, Betul, tanggap, sigap buat prevention anak-anak kita dari nyamuk gitu, terutama nyamuk yang mengakibatkan demam berdarah. Kalau sebelumnya ya, kalau dulu mungkin sebelum Cynthia mulai rajin aplikasiin Sofel Iya. alaminya tuh bentol-bentolnya memang ini banget ya, maksudnya sering gitu ya. Apalagi Iya, anak-anak nyamuk kulitnya sensitif kan ya. banget dan nggak semua dia cocok ya lotion nyamuk itu gitu. Jadi aku bener-bener cek dulu nih cocok nggak, ada ruam nggak, ada merah, dan mereka nyaman-nyaman aja. Karena kan kadang-kadang suka ngerasa nggak sih kalau kita pakai lotion nyamuk gitu, lotion nyamuk lain tuh yang kayak agak tingling gimana ya di kulit tuh kayak kok kita nggak nyaman gitu ya. Nah kalau ini tuh enggak. Si Sofel Alamia nih anak-anakku cocok banget, terus bahannya juga alami, jadi aku lebih tenang lagi. Dan aku pakai bukan buat anak-anakku doang, suamiku aku juga pakai gitu. Aku juga suka banget aromanya. Ada yang mint, jadi kayak sensasinya tuh dingin di kulit gitu. Jadi kitanya juga nyaman dipakainya gitu, nggak ngerasa Nyaman dipakai. Iya, nyaman banget, nyaman banget. Nah, kalau di rumah, ini kan kalau keluar outdoor ya, pasti langsung olesin lotion ya. Kalau di rumah tentunya kan juga harus terlindungi nih, Sin. Biasanya Cynthia dan keluarga tuh pakai apa tuh, biar rumah bebas dari nyamuk? Ini sih, Force Magic. Udah. Mau aku lagi di Jakarta, sekarang aku di Bali, pagi, sore wajib. Jadi orang rumahku juga udah tahu. Jadi kalau anak-anak udah bangun tidur, mandi, kita ngumpul di living room, kamar semuanya disemprot. Semprot dulu 1 jam sebelum mereka masuk ya. Yang aku suka banget dari si Force Magic, lagi-lagi kandungannya alami. Itu yang aku cari di setiap produk apapun itu. Kandungannya alami, jadi aman buat anak-anak. Terus ada bahan aktif dari bunga chrysanthemum. Terus, jadi pas kita lagi semprotin, dia tuh menyebar. Ini menyebar, jadi nggak bakalan tuh nempel-nempel di kayak misalnya bantal, atau selimut, ataupun mainan anak-anak, semua barang yang ada di dalam ruangan yang aku semprotin tersebut. Jadi akunya lega, nyamuknya nggak ada, jadi tenang lah aku kalau udah ada si Force Magic sama Sofel ini. Ini berarti cocok banget ya sama tagline-nya 100% nyamuk mati. Mati. Jadi bukan pingsan lagi ya. Kadang-kadang ada loh yang masih kayak pingsan, lo kok ini hidup lagi gitu cuma sebentar. Ini 100% mati. Jadi kitanya aman. Udah nggak ada lagi, abis kita semprot tiba-tiba dia malam-malam tengah malam nyamuknya ada lagi, nggak ada. Ini Hidup bener-bener lagi ya, terbang lagi. kayak zombie ya nyamuknya udah. Tapi berarti pokoknya ini jadi produk favorit banget, banget. Cynthia dan keluarga ya. Yes, dibawa kemanapun kemana-mana. loh, kemanapun. Dan kebetulan kemarin emang aku sama keluarga jalan darat, jadi aku stok tuh, aku bawa semuanya si Sofel sama si Force Magic. Udah, kalau udah ada ini tenang. Mau dimanapun kotanya, pasti ada nyamuk. Nyamuk tuh udah nggak bisa kita hindari lagi ya kalau di Indonesia. Gitu. Tapi kalau keluarga tuh memang tipe yang gampang banget ini nggak sih Mentol. Sin, gampang banget apa ya? Iya, soalnya kalau aku jujur aja aku juga tipe yang kayak kalau kemana gitu gampang banget gitu. Kok udah bentol-bentol. Tapi ada orang lain mungkin yang lebih nggak tahu ya, lebih ini kulitnya badak istilahnya ya. Enggak. Kok kita yang ngerasa digigitin nyamuk, kok temen kita enggak gitu. Emang aku nggak ngerti itu, nanti coba boleh dijelasin sama dokter. Itu emang ada perbedaannya. Kalau orang zaman dulu kan, iya darah lo manis sih gitu. Itu nggak tahu yang mitos atau gimana gitu. Apakah ada penjelasan dari situ? Cuman keluargaku, karena sebenarnya aku nggak terlalu sensitif. Tapi anak-anak nurunin bapaknya. Suamiku tuh ada asma kulit. Jadi sensitif banget pemilihan produk kulit, terutama aku bener-bener picky banget buat milih. Jadi cocok-cocokan, dan anak-anakku Sofel Alamia cocok banget. Nah, gimana tuh dok soal mitos-mitos itu dok, bener nggak sih darah manis apa hubungannya gitu sama digigit nyamuk? Itu sering banget ya kita dengar di kehidupan sehari-hari ya Mbak. Iya banget. Bilang, darahnya manis kali itu, jadi nyamuknya seneng ya. Ini kita lagi ngomongin nyamuk atau semut ya?
Jadi Aduh. jadi memang kalau yang darah manis, darah nggak manis itu tuh sebenarnya itu ya mitos ya, itu sebenarnya nggak ada. Tapi memang yang tadi Mbak Cynthia omongin yang soal kulit yang lebih sensitif, yang misalnya ada orang yang kalau digigit itu mungkin bentolnya biasa aja. Tapi ada juga orang yang misalnya bentolnya tuh lebih merah gitu Mbak. Mm-mm. Nah itu memang benar tuh diturunkan. Kalau kita di Oh, dokter nyebutnya atopi, yang tadi Hmm. Mbak Cynthia bilang ada asma, itu asma temenan kulit. semua Iya. tuh. Asma ya, Oh, dermatitis oke. atopi, asma iya. Jadi kulit itu memang lebih sensitif. Jadi mungkin kalau ada gigitan serangga, misalnya gigitan nyamuk tuh, jadi dia hebat gitu reaksinya, merah-merah Hmm. bentolnya tuh lebih berat. Oke, oke. Oh, berarti terjawab bener ya, Dok ya. Berarti makanan Iya, turunan. Cuman yang salah mitos si darah manis tadi ya, Dok. iya, betul. Nanti mulai klarifikasi deh kalau dia ngomong enggak. Kata dokter itu enggak bener. Tadi agak lucu juga ya. Ini kita lagi ngomongin nyamuk atau semut ya? Aduh. Betul betul. Judulnya aja tuh Merdeka dari Nyamuk ya sekarang. Iya, ya, iya, soal iya. tema. Betul. Oke, tapi terima kasih loh Dok pencerahannya. Jadi kita Iya. udah nggak bingung lagi ya, Sin. Bener, teredukasi banget nih. Sebenarnya banyak banget mau nanya-nanya ke dokter juga nih, maklum ya mama Boleh, sama Mas. anak 4 gitu kan. Jadi kayak anaknya beda-beda gitu buat kulitnya. Oke, oke. Terima kasih, Oke. Dok, penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi kan Cynthia udah menyebutkan ya, jadi produk unggulan gitu yang selalu dipakai itu dari Anesthesia Group. Tadi ada Sofel alamiah, terus juga ada Force Magic ya, yang Yes. sudah tidak diragukan lagi lah intinya khasiatnya, manfaatnya. Disayang-sayang banget. Disayang-sayang. Saya mau ke Mbak Ita nih. Mbak Ita tadi kan Ya, Cynthia halo. jawab ya, Mm-mm. anak-anak itu menggunakan sovel sebelum berkegiatan di luar rumah dan juga rutin menyemprot Force Magic pagi juga sore. Nah, sebenarnya Ya. seberapa aman nih Mbak Ita kandungan dari sovel ini untuk dioleskan ke kulit anak? Karena kan seperti tadi Cynthia bilang Mm-mm. kulit anak tuh sensitif, ada yang sensitif gitu ya. Betul, Seberapa aman sih betul, Mbak? betul. Oke, jadi mungkin sebelum kita ke amannya ya Mbak Mel, lebih ke kita tuh nggak boleh main-main sih sama si nyamuk dan si DBD ini. Karena tadi data yang udah disampaikan sama dokter, tadi 16.000 dokter bilang sampai itu udah bertambah lagi gitu. Sampai dengan akhir bulan Juni itu sampai 20.000 dan 37% terjadi di anak-anak umur 4 sampai 15 tahun. Jadi you can imagine the danger gitu. Jadi kita memang benar-benar harus sigap gitu. Cuma memang gini ya, kalau kita mau sigap dan kita melakukan 3M, itu kan tadi kita udah bahas nggak cukup. Jadi kita perlu melakukan yang plus-plus lah gitu ya. Which is kita harus basmi lah si nyamuk-nyamuk ini. Jadi jangan sampai, intinya sih setuju banget dengan Mbak Cynthia bahwa jangan sampai anggota keluarga kita itu keburu gigit nyamuk gitu. Solusi yang kita kasih adalah solusi yang aman untuk membasmi nyamuk. Tadi dan thank you banget udah jadi pemakai Mbak Cynthia. Jadi solusi karena memang iya benar. Jadi solusi dari Anesthesia itu yang pertama adalah memastikan bahwa tempat kita tinggal itu bebas dari nyamuk. Caranya ya dibasmi. Jadi kita punya formula aerosol 2-in-1, Force Magic. Jadi dia penolak dan pemati nyamuk. Sangat aman karena tadi juga Mbak Siti udah bilang bahwa dia ada formula bahan aktif ya yang dari bunga chrysanthemum yang memang berfungsi itu untuk bekerja sebagai chemical. Jadi kalau nyamuk itu biasanya kebal nih, menjadi kebal terhadap obat nyamuk. Tapi dia itu ternyata bekerja pada saraf nyamuk sehingga nyamuknya nggak jadi kebal. Jadi begitu disemprotin, nyamuknya ini kalau kita bisa lihat lah kalau di tegel putih kelihatan tuh dia berjatuhan bum 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 gitu ya, pakai sound effect. Tapi anyway, nyamuknya itu jatuh dan dia tidak akan bangkit lagi. Jadi ini memang satu hal yang secara assurance tadi kita ngomongin 100% nyamuk mati, ya karena itu dia mati. Pertanyaan berikutnya kenapa aman? Amannya itu karena si formula yang tadi natural itu dia begitu disemprotkan tidak menempel pada sekitar kita benar-benar nggak nempel tuh yang namanya di selimut, apalagi kita punya anak kecil ya, yang namanya di selimut, yang namanya di bantal, yang namanya di boneka. Pada pagi harinya yang terjadi adalah si racun-racun ini itu terurai Mbak. Jadi dia tuh terurai itu kayak menguap gitu, hilang sehingga
aman. Aku boleh nambahin satu hal lagi ya. Tadi Boleh, si boleh. krisantemum, tadi si krisantemum itu aromanya sangat alami sehingga tidak menyebabkan sesak pada saat terhirup gitu. Jadi I think there's a lot of reasons kenapa kita semua harus memakai Force Magic, dan pastinya bukan yang lain, bukan hanya karena nyamuknya mati 100%, tapi juga dengan alasan-alasan kesehatan itu yang kita sih yakin dari Enesis bahwa ini adalah solusi yang tepat untuk ibu-ibu gitu, melindungi Oke. keluarganya. Gitu. Setuju. Pertanyaan Jadi, berikutnya yang Sovel ya. betul, Sovel nih. Tadi, jadi kalau tadi Mbak Cynthia pakai yang spray, yang pink, aku pakai ini. Ini lotion, sediaan lotion, sama juga, aku juga seorang ibu, anakku ada 2. Jadi anakku itu sekarang kan PPKM ya, jadi mereka online schooling. Tapi kan nggak di rumah melulu ya tiap hari, jadi pasti adalah ke depan rumah gitu ya. Kemudian main sepeda lah atau apalah, berjemur. Mereka juga ada apa sih, berjemur time gitu. Nah Iya, itu iya. penting banget untuk memastikan bahwa anak itu pasti diolesin dengan si Sovel Alamia ini. Kenapa dia berbeda dengan yang lain? Jadi Sovel Alamia itu Mbak, dia terbuat dari kandungan 100% daun alami, ekstrak daun. Sehingga kalau kita aplikasikan ke kulit, itu untuk kulit yang sensitif dan kulit anak kecil sekalipun, pas, dia lembut, tidak menyebabkan panas, dan reaksi alergi biasanya yang terjadi itu hampir tidak ada gitu. Jadi Terbukti kok, apa ya, Mbak, tenang lah. Kenapa Mbak? Terbukti kok anak-anakku. Iya, aku juga tadinya tuh apa namanya, melihat bahwa oke, sebelum ini ya, sebelum juga kita mengerjakan si Sovel ini, apa iya, tapi ternyata memang benar terbukti. You are right, terbukti banget. Dan teman-teman dan juga konsumen-konsumen yang mencoba itu sudah membuktikan. Jadi ya udah, nggak bisa inilah ya, pokoknya buktiin aja gitu. Oke, kalau boleh aku simpulkan ya dari tadi Mbak Ita menjelaskan bahwa kita bukan hanya merhatiin gimana supaya nyamuk ini 100% mati, tapi juga yang harus kita aware adalah itu aman untuk keluarga ya. Benar, Aman benar. untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sampai di nyamuk mati, tapi terus kemudian nanti mengganggu pernafasan lain dan sebagainya ya. Tapi nyamuk Harus. mati, kitanya juga aman, kitanya juga Harus. safety. Nah, Iya. Mbak Ita, aku mau make sure nih, untuk Ha-ha. waktu penyemprotan itu yang tepat kapan aja sih Mbak? Jadi nyamuk itu, Mbak Mel, keluarnya di biasanya jam 8 sampai jam 4 sore. Perfect timing ya gitu, pada saat pagi-pagi, apalagi sekarang kita banyak kegiatan di rumah ya. Sebelum anak-anak sekolah atau pada jam mereka sekolah, itu harusnya udah disemprot sih. Dan apalagi kalau anak-anak sekolah itu, ya kita nggak tahu di pojok ruang tamu atau di mana itu suka ngumpet-ngumpet lah di balik bantal, ya namanya juga rumah ya, ada bantalnya lah, ada apanya lah, itu dipastikan harus disemprot jam 8 pagi dan juga sore. Sore itu biasanya antara jam 4 atau bahkan jangan tunggu sampai maghrib deh, bahkan even before maghrib gitu. Oke, jadi Ya. pagi dan sore itu waktu Sore. yang paling pas Yes. ya untuk Ya. kita melakukan antisipasi itu ya. Harus, Orang tua jangan sudah sampai tergigit. semprot-semprot. Heeh. Jangan sampai digigit. Heeh. Aku mau ke Dokter Syafira mungkin. Dok, benar ya bahwa memang di timing seperti itu pagi dan sore nyamuk itu memang gampang banget waktunya dia berkeliaran gitu ya sebenarnya. Betul. Bisa Ya, kita jadi- bilang cari mangsa ya sebenarnya ya. Betul. Iya, jadi yang tadi disampaikan sama Mbak Ita itu tuh benar tuh. Jadi si nyamuk ini dia itu nakal-nakalnya nih yang ngegigit itu biasanya memang kalau dari data itu pagi itu sekitar pukul 9 sampai jam 10 pagi, terus dia sore itu jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi ya sebelum maghrib tadi yang Mbak Ita bilang. Iya. Gitu. Jadi ya sesuai yang tadi lah, kalau misalnya Mbak Cynthia nih anaknya mau sekolah itu berarti pagi, tapi sekarang online school ya, pagi udah disemprot dulu mungkin sebelum sekolah gitu. Iya, benar, Selalu setuju. Biasanya Cynthia nyemprotnya 1 jam sebelum berarti ya? Iya, Baiknya 1 memang jam 1 sebelum. Jadi pas anak-anak lagi breakfast di living room,
lagi aku nyiapin breakfast pagi-pagi, semprot dulu, sejam kemudian pas banget aku pas-pasin sih sama online school 5 menit sebelum mulai, langsung masuk ke dalam. Oke, wah Cico nih, ini bahasan yang sangat bisa aku bilang solutif juga ya untuk para orang tua, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin yang ingin aware supaya gimana, antisipasi yang bisa dilakukan. Aku ke Cynthia lagi nih, selama di rumah aja, yang kamu lakuin, oke tadi kan udah ada langkah preventif dan lain sebagainya ya, tapi mungkin ada pesan gitu yang ingin disampaikan ke teman kumparan dan juga orang tua yang lain, supaya benar-benar sigap menghadapi yang namanya masalah nyamuk. Iya, itu tadi. Aku selalu sedia payung sebelum hujan ya istilahnya. Selain 3M tadi, tetap ngejaga kebersihan, semuanya harus bersih gitu. Nggak mau ada pakaian kotor tertumpuk, cepat-cepat diambil. Pokoknya jangan sampai menimbun tuh nyamuk, ada nyamuk gitu. Itu tentunya 3M udah pasti. Dan yang plus-plus tadi sih, selalu sedia payung sebelum hujan. Jadi selalu semprot Force Magic dan Sovel. Ini udah wajib. Ini udah hitungannya udah kayak obat, jadi 2 kali sehari aku pagi sore buat anak-anakku. Karena kita sebagai orang tua, terutama aku ya, anakku 4 dan Mas Giring cukup sering cerita pengalaman dia sakit tifus, sakit DBD ke anak-anak, jadi mereka juga takut gitu jangan sampai mereka terkena. Ditambah akhir-akhir ini nyamuk, wah pasti yang di rumah semua teman-teman di sini juga pada ngerasain lagi tinggi-tingginya, lagi banyak-banyaknya, nggak tahu kenapa, apalagi musimnya nggak ngerti. Cuman kita harus benar-benar prevention. Kita sebagai ibu ya sekarang udah nggak mikirin, kadang-kadang kita fokus karena lagi pandemik gini, COVID doang, cuman DBD ini mengerikan sih kalau jangan sampai anak kita kena. Jadi prevention, tetap olesin, semprotin gitu si Sovel dan Force Magic. Itu bagian dari 3M plus itu ya. Yes, okay. Ini plusnya penting. Plusnya penting. Aku ke Dr. Syafira nih, Dok, kalau dari sisi medis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para orang tua supaya bisa sigap gitu menghadapi ancaman DBD di masa pandemi. Iya, tadi yang disampaikan sama Mbak Cynthia itu udah benar ya, yang 3M sama plus-plusnya tadi ya, lotion, semprot anti nyamuk, terus mungkin kalau aku tambahin misalnya ada pakaian-pakaian yang ngegantung tuh yang bekas, apalagi pakaian-pakaian bekas, barang-barang bekas itu tempat nyamuk tuh dia suka istirahat tuh di situ. Nah, jadi pastikan kalau itu tuh dirapihkan, dan makanya M-nya yang terakhir kan mendaur ulang gitu. Nah, terus mungkin yang mau aku sampaikan nih, kalau memang untuk para orang tua dan teman kumparan di sini sudah ada gejala seperti demam ataupun misalnya anaknya yang tadinya aktif menjadi lemes, tidak aktif, itu segera bawa ke tenaga kesehatan gitu. Jadi harus perhatikan juga, harus aware. Makanya tadi selain pencegahan juga harus tahu nih apa yang dilakukan kalau anggota keluarga sama terutama anak mengalami gejala yang tadi. Karena 1 dari 20 itu bisa jadi berat. Jadi memang ini nggak bisa disepelekan. Apalagi angkanya tadi udah nambah lagi tuh kata Mbak Ita gitu. Jadi karena bisa berat, dan nanti apalagi kalau ada dehidrasi misalnya, kekurangan cairan tubuh, karena memang di demam berdarah tuh dia bisa bikin cairan tubuhnya tuh drop gitu. Jadi bisa juga di rumah, tadi ada yang nanya, ini kebetulan sekalian aku jawab, itu banyakin minum juga biar nggak dehidrasi atau kekurangan cairan gitu. Ya Dok, laksanakan langsung. Siap Dok. Jadi jaga kebersihan juga ya Dok ya, kebersihan lingkungan, rumah terutama, karena menarik sekali tadi juga aku sempat mention ya bahwa kita mungkin merasa sekarang di rumah aja itu udah tempat paling aman. Tunggu dulu, ada yang tetap harus diantisipasi ya, langkah antisipasi yang harus kita lakukan yaitu memerangi nyamuk-nyamuk nakal ini. Oke, dalam memperingati Hari Nyamuk Sedunia, ini mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan ke masyarakat serta orang tua, Mbak Ita. Sangat. Gimana? Iya, oke. Intinya adalah Hari Nyamuk Sedunia, mungkin bukan dirayakan ya, tapi lebih ke peringatan lah buat kita, reminder untuk lebih waspada dan sigap untuk supaya don't make it part of your lives and you don't want anything from it gitu. Untuk supaya kita itu benar-benar jangan sampai sakit. Jadi harus sigap.
jangan lengah, harus waspada. Tadi Mbak Cynthia bilang seorang ibu yang parno, which is ya memang harus kayak begitu karena kita adalah orang yang memang harus melindungi ya, nggak juga cuma diri sendiri tapi juga keluarga. Jadi pesannya adalah yuk kita lindungi keluarga kita dari segala sesuatu yang datangnya dari nyamuk. Tapi tadi dokter bilang nyamuk itu nakal. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari kenakalan nyamuk termasuk DBD. Begitu banyak ya, tapi yang paling sangat sangat menakutkan, menyebabkan kematian bahkan itu adalah DBD. Kita bisa berharap bahwa kita dibantu sama petugas kesehatan segala macam, kemudian fogging, tetapi sebelum itu langkah pertama tadi udah ada 3M. Jangan lupa yang lindungi keluarga pakai obat nyamuk, ruangan di rumah, kulit anak. Langkah itu seharusnya bisa bantu kita, bisa jadi solusi gitu. Bisa Nah, jadi untuk solusi. yes, jadi solusi. Tapi to the point bahwa nggak cuma bunuh nyamuknya aja, Mbak. Harus kasih solusi yang aman buat keluarga. Karena in the end, kita kan nggak mau melakukan sesuatu yang setelah jangka panjang itu ternyata membahayakan gitu. Sehingga yang tadi saya ceritakan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Enesis yaitu obat semprot nyamuk atau aerosol 2-in-1 Force Magic yang bahannya dari alam tadi dengan formula sintesis nyamuk 100% mati gitu. Tetapi cara dia bekerja sendiri itu dengan uniknya ya, membuat saraf nyamuk itu tidak kebal, dia berjatuhan, dia mati, kemudian juga dengan wanginya yang tidak sesak ya, dengan aroma yang segar gitu, tidak sesak. Jadi bukannya why not ya, tapi kayaknya memang ini solusi yang sangat harus dibanggakan gitu, datang buat ibu-ibu yang ada di sini gitu, buat kita semua teman kumparan, bapak ibu ya teman kumparan gitu. Yang kedua adalah solusi yang aman juga yang tadi aku ceritakan, Sofel Alamia. Jadi Sofel Alamia itu terbuat dari 100% ekstrak daun alami. Jadi ya kalau di kulit ya aman. Kadang-kadang kita punya rasa khawatir, apalagi ibu. Ini kalau dipakein si lotion nyamuk, kulitnya kenapa? Rashes nggak ya? Alergi nggak ya? Panas nggak ya? Jangan sampai nanti diolesin malah jadi masalah baru gitu kan. Tapi dengan Sofel Alamia kita berikan bahwa karena ya itu tadi dari alam, sesuatu yang dari alam pastinya dari kebaikan. Jadi reaksinya itu sangat lembut, formulanya itu lembut, kemudian tidak menyebabkan alergi gitu. Satu hal yang disukai adalah biasanya nih kalau kita pakai lotion anti nyamuk atau mungkin untuk yang serangga gitu, itu kayaknya lengket. Kalau Alamia enggak. Gitu. Jadi mungkin Mbak Cynthia sebagai pemakai ya bisa tahu gitu bahwa jadi masalah-masalah kayak gitu mungkin sepele ya kalau buat kita ibu-ibu, tapi buat anak kecil tuh yang itu kita bisa sehingga itu membuat mereka aku nggak mau pakai lengket ini itu di luar dari amannya tadi ya. Jadi kenyamanan memakai juga bisa terselesaikan. Makanya tadi aku bilang ini solusi sih Mbak gitu. Solusi tepat, aman, nyaman. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ita tadi sudah dijelaskan ya tentunya soal kelebihan dan juga manfaat dari yang namanya Sofel Alamia dan juga Force Magic ini. Nah, ini waktunya kita ke Q&A, Dok, Cynthia dan juga Mbak Ita. Kita mau kita jawab. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi kan udah banyak juga ya. Udah ramai banget ya. Udah ramai. Seru banget dari tadi pertanyaannya nih. Seru banget ya, Betul. udah non-stop Mbak. Aku mau ingat juga bertanya. akan ada pertanyaan yang kita pilih dan akan dapat hadiah. Hadiahnya menarik banget nih, 300.000 rupiah. Jadi langsung aja sambil tim kumparan milih-milih pertanyaannya, masih boleh banget, masih ada kesempatan untuk nanya, drop langsung di kolom chat ini ya, karena buat pertanyaan menarik akan langsung kita pilih, dibacakan dan dijawab langsung oleh narasumber, plus dapat 300.000 rupiah untuk masing-masing pertanyaan. Jadi langsung aja diketik pertanyaannya dan pastikan nih teman-teman akun kalian itu tidak di private ya. Jadi biar tim kumparan juga bisa cross check nih akun Instagram dari teman kumparan semua yang bertanya.
Oke, pertanyaan pertama langsung aja. Aku mau nyontek sedikit. Oke, pertanyaan pertama ini dari @nikitaps untuk Cynthia, untuk Mbak Cynthia. Hai Nikita. Iya, Nikita. Kenapa Kak Cynthia lebih milih Sovel dan Force Magic dibanding produk lain? Mungkin ini sudah sempat dijawab, tapi nggak apa-apa, Udah. Cynthia dijawab Gak apa-apa, kembali. aku jawab ulang. Itu tadi karena bahannya alami, itu udah nomor satu. Aku pilih dari si Force Magic sama Sovel alami. Ini bahannya alami, jadi ya aku sebagai ibu tentunya pengen yang terbaik buat anak-anakku, dan anak-anakku kulitnya cukup sensitif karena tadi dapat gen dari ayahnya. Jadi aku picky banget, terutama milih buat lotion nyamuk yang langsung bersentuhan kulit sama anakku ya. Dan emang sampai detik ini masih cocoknya sama Sovel alami ya, gitu. Itu dia alasannya, bahannya alami dan aman serta nyaman juga untuk keluarga. Semoga terjawab ya, Nikita. Selamat loh, kamu dapat hadiah Oh langsung Rp300.000. dapat, wah congratulations Nikita. Oke, Selamat. selanjutnya ini pertanyaan dari @ikong. G-nya banyak tuh. Ikong untuk Mbak Ita. Mbak Ita, Ya, apa yang membedakan produk Sovel dan Force Magic dari kompetitornya? Tadi sudah di-mention juga, tapi nggak apa-apa. Monggo dijawab lagi Ya. Mbak Ita. oke. Jadi tadi Sovel, aku mulai dari Sovel dulu ya Mbak Mel. Untuk Boleh. Sovel, yang kita fokuskan di sini adalah Sovel alamiah. Jadi memang dibandingkan dengan produk lain sejenis, aku nggak perlu sebut merek. Yang berbeda adalah dia terbuat dari 100% ekstrak daun. Jadi mungkin tadi juga aku lihat ada yang bertanya cara pemakaiannya gimana. Jadi kalau tadi yang ditunjukkan oleh Mbak Cynthia itu disemprotkan ke kulit. Kalau yang aku sering pakai ini itu yaitu lotion ya. Jadi dia dalam bentuk sediaan lotion cream seperti ini dan memang diaplikasikan. Dan di sini kelihatan bahwa nah ini tadi rasanya tuh lembut gitu. Jadi kayak kita pakai body lotion biasa aja. Perbedaannya apa? Yang pertama tadi alami, alami, kemudian yaitu tadi wanginya, dan nih, jadi pada saat dia menyerap di kulit, itu tuh nggak ada rasa panas, dan tidak ada rasa lengket gitu. Biasanya kalau kita pakai lotion nyamuk yang memang tidak alami, Mbak Mel, itu akan terasa di kulit itu lengket dan ada hawa-hawa panas gitu, hawa-hawa Bener. kayak ini bahan kimia gitu. Bener. Gitu Mbak. Itu untuk lotion Sovel alamiah. Nah, perbedaannya satu lagi, aku paling suka sama ini. Dan ini di rumah itu cepet banget habis. Jadi kalau Force Magic juga sama, kita memakai bahan aktif yang datang dari bunga chrysanthemum. Tadi kalau dibandingkan dengan produk lain sejenis, mereka memakai bahan aktif juga. Tetapi asalnya bukan dari bunga chrysanthemum itu, gitu. Dan bekerjanya itu bisa disari, bekerjanya itu yang tadi aku bilang bahwa dia bukan cuma bikin nyamuk jatuh, tetapi dia menyerang nyamuk sampai ke sarafnya, gitu. Dan enzimnya itu bekerja supaya si sarafnya ini nggak bisa yang namanya ngeblok si racun atau netralisir, sehingga ya udah akhirnya dia tidak bisa menolak but to die, gitu. Jadi nyamuk jatuh nggak bangkit lagi, nggak terbang lagi. 100% nyamuk mati ya pokoknya. Satu lagi. Pada saat kita semprotkan, saat kita semprotkan, dia kan menyebar tuh di udara. Biasanya nih, waktu anakku dulu masih bayi, aku tuh suka khawatir. Ini pada saat disemprotkan, dia tinggal di bantal nggak sih? Ini spray-spray bau nggak sih? Nah, yang saya sukai mengenai Force Magic ya, dan satu hal yang sangat menonjol dari Force Magic adalah pada saat dia disemprotkan, itu dia menyebar. Kemudian dia tidak mengendap, tidak tinggal di bantal, di selimut anak, atau di boneka anak, gitu. Jadi, memang dia itu akan terurai. Itu salah satu hal yang memang tidak dimiliki oleh produk lain sejenis. Besok paginya, dia akan terurai lagi oleh sinar matahari. Jadi memang, bersih gitu. Aman ya, pokoknya. Aman. Oke, Akhirnya itu aman. dia. Aku yakin pasti terjawab tadi pertanyaannya. Selamat, kamu dapat Rp300. Selanjutnya, pertanyaan dari @esmoni orange. Ini untuk Dokter Syafira.
Dok, apa yang harus dilakukan jika terkena penyakit DBD, Dok, khususnya saat pandemi ini? Apakah bisa jika dirawat di rumah aja? Oke. Nah, jadi memang tadi kan yang sudah aku jelaskan sebelumnya gejalanya itu kan paling sering tuh demam ya. Kalau demam berdarah tuh dia awalnya tuh biasanya demam. Tapi memang ada beberapa orang yang gejalanya itu tuh bisa jadi berat gitu. Nah, kalau udah jadi berat ini, itulah yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi nggak bisa di rumah. Nah, paling untuk pertolongan pertama nih di rumah, kalau mau minum penurun atau pereda demam, itu misalnya nanti dibawa ke tenaga kesehatan ya, dibawa ke dokter, itu bisa dilihat tuh nanti dia gejalanya ke arah yang mana. Kira-kira bisa dirawat di rumah nggak? Bisa minum yang banyak nggak? Bisa disiplin nggak gitu. Tapi rata-rata sih kalau udah anak, terus dia udah dibawa ke rumah sakit, biasanya sih rata-rata memang biasanya kita rawat gitu. Apalagi Mbak, yang namanya demam berdarah itu dia selain fase demam di awal, itu ada yang namanya fase kritis. Jadi saat dia demamnya turun, itu justru lagi bahaya-bahayanya tuh gitu. Malah lagi drop tuh cairannya gitu. Nah, inilah yang biasanya kita perlu pantau di rumah sakit. Kalau teman-teman di sini tahu ya, teman kumparan tahu, ada yang namanya trombosit, itu juga biasanya turun juga tuh kalau lagi fase kritis gitu. Jadi biasanya sih memang kita rawat, tapi balik lagi tergantung gejalanya dan gimana situasi di lapangan. Tapi ngeri ya dok, jangan sampai kejadian. Aku Iya, dengarnya takut. Amit-amit. Makanya sebelum sana harus pencegahan dulu itu yang penting kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes, setuju banget. Setuju. Nah, tapi menyambung pertanyaan tadi dan jawaban Dokter Syafira tadi, berarti intinya ketika sudah merasakan gejala-gejala itu tadi, pertolongan pertamanya memang udah paling benar diperiksakan begitu ya dok ya? Betul, apalagi kalau anak kecil karena anak ya itu dia tuh populasi yang rentan dan penyakitnya tuh mirip-mirip gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, kita kan nggak tahu apakah ini beneran demam berdarah atau penyakit yang lain misalnya seperti COVID gitu. Karena gejalanya mirip-mirip demam juga. Ya, jadi memang yang paling penting tadi pencegahan, sama kalau sudah ada gejalanya berarti misalnya udah terkena ya, itu ya segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Oke. Semoga terjawab. Aku yakin juga tadi terjawab pertanyaannya tadi Esmoni Orange ya kalau nggak salah. Selanjutnya, ini pertanyaan dari @nomorucan. Maaf ya kalau salah sebut @nomorucan. Ini untuk Mbak Ita. Mbak Ita, sebaiknya berapa kali kita nyemprot ruangan dengan Force Magic? Lalu bisa dibeli di mana aja sih ini Softgel dan Force Magic, Mbak Ita? Mengenai frekuensi ya sama jadwal tadi yang kita udah sempat obrolin, nyamuk itu mulai keluar dan aktif dari jam 8, terus tadi 8, tapi memang dia mulai sangat aktif banget jam 9 ya dok ya, jam 9 pagi, kemudian sore juga sampai all the way sampai sore sebenarnya di jam 4, tapi memang aktif banget sampai jam 5, sehingga minimum sebenarnya ya kita itu preventatif dengan si jam 8 dan si jam 4 itu gitu, dan mencegah supaya ruangan kita tetap bebas dari nyamuk, merdeka dari nyamuk. Kemudian merdeka dari nyamuk. Kemudian ya itu tadi si Softgel pada saat anak mau keluar rumah mau bermain, biasanya di zaman online schooling seperti ini PPKM, ya biasanya anak-anak itu mau keluar pada saat mereka berjemur. Biasanya sekolah nyuruh berjemur sih jam 10 sama pada saat sore hari. Sore hari itu biasanya mungkin mereka cobalah keluar rumah biar nggak ngeliatnya dinding terus ya gitu. Jadi kita sih sebagai orang tua pastinya mau anak-anak ini tetap sehat lah. Jangan sampai kita kecolongan tuh, itu yang paling gak enak banget, kecolongan. Ternyata keluar rumah ada nyamuknya, terus jadi masalahnya panjang ya tadi. Jangan sampai. Bisa didapat di mana aja. Kalau Softgel Alamiah yang aku suka pakai ini, kita bisa dapatkan di Alfamart. Ini sudah tersedia. Ada di dekat manapun lah gitu ya, karena di dekat tempat kita tinggal di Bali pun pasti ada banyak ya Mbak Cynthia. Di Bintaro banyak. Itu dari sana. Kemudian kalau untuk Force Magic itu
lebar banget, bisa didapatkan di mana-mana, di supermarket, di hypermarket, di minimarket, bahkan di toko-toko biasa sekalipun itu sudah tersedia. Online apalagi. Jadi kalau misalnya memang sekarang kan zaman PPKM, kita banyak belanja online, silahkan ke official store enesis.com. Itu kita ada semua produk-produk Sovel alamiah, Sovel biasa, kemudian Force Magic pun. Ada di Gitu. story aku tadi yang terakhir. Link swipe up-nya. Oh iya. Biar gampang. Oh iya. Maksudnya kalau ada yang Oh mau oke, langsung beli, oke. lihat story terakhir. Langsung, aja, set. apa-apa. Iya. Thank you. Praktis. Oke, Heeh. itu ya. Jadi bisa didapetin di Alfamart dan juga langsung Mm-mm. biar lebih mudah cek aja instastory-nya Cynthia ya. Yes, terima Tinggal kasih. swipe up. Tinggal swipe. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilih ya. Jujur aja pertanyaannya banyak, jadi memang tidak bisa Iya, semuanya banyak banget. Aku ditanyakan. baca satu-satu. Iya, kalau Jadi, ditanya semua kita sampai besok nggak selesai. ya, Nggak Teh. kelar-kelar. Betul. Tadi ada yang komentar di Tokped. Tuh, iya Tokped, benar di iya Tokped benar. ada. Official store-nya ada. Official store. Ya, betul. Terima kasih yang sudah bantu jawab juga ya temanku. Biasa interaktif sekali. Thank Tapi karena you. keterbatasan waktu, kami hanya memilih 4 pertanyaan aja ya. Tadi yang sudah ditanyakan ada @Nikitab, @Ikong, @Esmoni Orange, sama yang terakhir tadi. Oke, @Nomorucan ya. Maaf ya kalau salah menyebutkan. Selamat kepada Congratulations. Selamat. Congrats. dapat masing-masing Rp300.000 dan ingat ya, Instagramnya jangan di private karena tim kumparan itu akan ngecek Instagram kamu dan akan menghubungi kamu untuk diberikan hadiahnya. Oke, semuanya teman kumparan, ibu-ibu, bapak-bapak juga, para mom semuanya, mama-mama muda di luar sana, yuk kita bareng-bareng ngelakuin yang namanya pencegahan dengan itu tadi 3M plusnya itu kita bisa gunakan Sovel dan juga Force Magic untuk menjaga supaya kita tetap aman, terlindungi dari yang namanya nyamuk nakal, dan semoga juga kita bisa terhindar ya dari yang namanya penyakit demam Terhindar. berdarah. Amin. 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 Oke, tidak terasa sudah berapa puluh menit ini kita ngobrol. Wah, Nggak kerasa udah hampir 55. 50-an menit berlalu, ini 4 perempuan ngobrol, bisa dibayangkan. Nggak berasa ya. bahaya. Terima kasih banyak kepada Dokter Syafira, kepada Cynthia. Makasih. juga Makasih, banyak Dok. diundang, seneng banget. Senang Thank banget you, Kumparan. karena Thank you, sudah Kumparan. menyempatkan diri, berbagi insight-nya, pengalaman, dan kami percaya juga memberikan pengetahuan yang baru ya untuk teman kumparan semuanya di Hari Nyamuk ini. Sekali lagi kita bukan merayakan Hari Nyamuk gimana gitu ya, tapi biar lebih waspada. ke, betul, reminder ya untuk mengingat supaya kita harus melakukan langkah preventif mencegah nyamuk-nyamuk Betul. nakal. Semoga teman kumparan semuanya lebih waspada lagi, kita semuanya bisa lebih berhati-hati lagi dengan penyakit demam berdarah, karena meski di tengah pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya virus corona saja yang perlu kita hindari, tapi yang namanya demam berdarah juga sebisa mungkin kita hindari. Tetap jaga protokol kesehatan, lindungi keluarga dari serangan nyamuk yang bisa jadi ancaman. Nggak perlu khawatir teman kumparan, nggak perlu khawatir berlebihan ya. Gimana supaya kamu bisa merdeka dari nyamuk? Ada Sovel alamiah dan juga Force Magic dari Enesis Group yang bisa teman kumparan dapatkan di Alfamart dan juga online shop Enesis. Sovel alamiah dan Force Magic hadir melindungi teman kumparan dan keluarga, terbukti 100% ampuh hadapi nyamuk dan aman digunakan setiap hari, pagi dan sore hari. Saya sampai hafal. Yes. Sekali lagi terima kasih para narasumber. Semoga ada kesempatan. Terima kasih. Thank you. Thank you, Mbak Ita. Thank you, Dok. Terima kasih, Mbak Cynthia. Thank you, Dok. Thank you, Kumparan. Thank you, Mbak Mel. Sampai jumpa. Bye. Bye. Stay safe and healthy. Bye. Wah, ramai sekali. Terima kasih banyak untuk narasumber dan juga tentu terima kasih buat teman kumparan yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir
acara kita malam ini ya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang yang pertanyaannya terpilih di sesi tanya jawab. Nantikan acara lainnya dari Kumparan yang program-programnya tentunya insightful, ada value-nya juga, dan ada hadiahnya juga. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya teman-teman semuanya. Saya Melisa Lolindu dan juga seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di project-project Kumparan selanjutnya. Terus pantengin Instagram @kumparan.com dan jangan lupa juga kalian untuk akses baca artikel kumparan.com karena di situ ada banyak sekali informasi dan berita-berita yang tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Mulai dari hard news, terus berita macam-macam deh, politik, ekonomi, bisnis, internasional, kemudian entertainment juga ada, semuanya langsung aja akses www.kumparan.com. Terima kasih banyak semuanya, sampai ketemu lagi, saya Melisa Lolindu, dan semua kru yang bertugas, tepuk tangan dulu boleh? Thank you, terima kasih, sampai jumpa, bye! Kita semua fokusnya kepada COVID, kita lupa namun masih ada DBD yang mengincar kita. Khusus untuk penanganan COVID saja, untuk kasus yang DBD ada ruangannya tersendiri, jadi mereka tidak pernah bercampur menjadi satu. Kalau dirawat itu takut yang di rumah sakit alatnya kena COVID gitu, jadi kita berobat jalan aja.